Tapi wow, air lautnya dikit lagi masuk ke dalam villa. Tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah dari kelas 10A, nomor absen 29. Di sini saya akan membahas tentang laporan membaca buku. Sebelum saya membahas tentang laporan membaca buku saya, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih laporan membaca buku itu. Oke, yang pertama-tama topik yang akan kita bahas ialah pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua adalah struktur buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga adalah kaidah kebahasaan buku fiksi dan non-fiksi. Yang keempat adalah contoh buku fiksi dan non-fiksi. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan atau khayalan atau tidak berdasarkan kenyataan. Dalam buku fiksi, ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Buku fiksi menggunakan bahasa kiasan atau tidak bermakna sebenarnya atau konotatif. Tujuannya untuk mengajak pembaca agar seolah-olah masuk ke dalam cerita. Yang kedua, ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Menurut KBBI, non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan, atau tentang karya sastra atau karangan, dan sebagainya. Karya non-fiksi memiliki tujuan untuk menyempurnakan ide dari ulasan naskah terlebih dahulu. Di sini saya akan menunjukkan tentang contoh buku fiksi dan non-fiksi. Contoh buku fiksi ada buku Azamain dan juga ada buku Butterflies. Dan contoh buku non-fiksinya ada buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Yang selanjutnya ada struktur buku fiksi dan non-fiksi. Struktur non-fiksi. Yang pertama ada orientasi. Bagian ini mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan awal dari sebuah cerita. Yang kedua, ada urutan peristiwa. Tujuannya untuk menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi, mulai dari awal hingga permasalahan berakhir. Yang ketiga, ada reorientasi. Berisi tentang kesimpulan suatu cerita dalam penutup cerita. Umumnya berisi amanat atau pemecah moral atau amanat atau pesan moral yang dapat diambil. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur fiksi. Struktur fiksi ini ada banyak. Yang pertama ada abstrak atau di bagian ini opsional, bisa ada dan bisa tidak. Yang kedua ada orientasi. Di bagian ini orientasi berisikan mengenai sebuah pengenalan tema. Yang ketiga ada komplikasi. Di bagian inilah klimaks dari sebuah cerita fiksi terjadi. Yang keempat ada evaluasi. Pada bagian evaluasi ini di dalamnya berisikan munculnya penjelasan tentang pemecahan masalah yang dihadapi. Yang kelima ada resolusi. Pada bagian resolusi ini adalah bagian yang di dalamnya itu berisikan pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dihadapi tokoh utama. Yang terakhir ada koda atau reorientasi. Di bagian ini di dalamnya berisikan amanat serta juga pesan moral positif yang bisa diambil hikmahnya dari suatu naskah teks cerita fiksi. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan fiksi dan non-fiksi. Kaidah kebahasaan fiksi, yang pertama itu ada metafora, yang kedua itu ada metonimia, dan yang ketiga itu adalah simile atau perasaan. Dan kaidah kebahasaan pada non-fiksi ialah yang pertama, menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. Yang kedua, cerita yang dituliskan terkesan sampai kepada masyarakat. Yang ketiga, menggunakan kalimat asing dan kata yang belum termaksud kata serapan. Dan itulah pembahasan tentang buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan membaca buku saya.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang laporan membaca buku. Di dalam laporan membaca buku terdapat identitas buku. Identitas buku terdapat judul buku. Judul buku yang saya baca itu berjudul Az-Zamain, pengarangnya adalah Sophie Aulia, bidang ilmunya fiksi, genrenya romansa, ISBN-nya adalah 060222204333X. Tahun terbit tahun 2022, jumlah halaman 355 halaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan prabaca. Di dalam kegiatan prabaca kita akan membuat sebuah pertanyaan sebelum membaca buku. Pertanyaan yang pertama kali saya ajukan ialah, mengapa judul buku ini berjudul Az-Zamain? Jawabannya adalah karena buku ini menceritakan tentang dua insan yang dijodohkan oleh kedua orang tua mereka dan berakhir menjadi pasangan. Judulnya Az-Zamain sendiri diambil dari nama tokoh di dalam novel tersebut, yaitu Azam dan Jasmine. Yang kedua, apakah isi cerita ini menarik? Jawabannya adalah ya, karena selain menceritakan tentang sepasang kekasih, buku ini juga menampilkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam, mulai dari hadis, kosakata bahasa Arab, dan pembelajaran Islam lainnya. Yang ketiga, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada di dalam novel Az-Zamain ini? Jawabannya adalah ada Azam dan Jasmine sebagai tokoh utama, ada Deka sebagai mantan kekasih Jasmine, ada Tito, Haidar, dan Fatima sebagai adik dari Azam dan Jasmine, ada Sarah sebagai tokoh pendamping, ada kedua orang tua Azam dan Jasmine. Pertanyaan keempat, bagaimanakah masalah yang menimpa Azam dan Jasmine? Jawabannya adalah, awal permasalahan terdapat salah satu tokoh yang bernama Sarah yang membuat fitnah karena Sarah menyukai Azam, dan dengan fitnah yang mengatakan bahwa Sarah dan Azam bermain belakang membuat Azam dan Jasmine bertengkar hebat. Pertanyaan nomor 5, bagaimanakah cara permasalahan tersebut selesai? Jawabannya adalah Azam yang pergi menemui Jasmine di rumah sang mertua dan menjelaskan serta meluruskan permasalahan yang terjadi dan menyuruh untuk Sarah meluruskan fitnah yang sudah ia buat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kegiatan pasca baca. Di dalam kegiatan pasca baca, kita akan menjelaskan tentang yang pertama, tafsiran isi. Tafsiran isinya adalah Raden Azam Al-Baihaqi datang secara tiba-tiba di hidup Haura Jasmine lewat sebuah perjodohan. Jasmine yang tidak siap dengan perjodohan pun meminta Azam untuk mundur. Bukan karena tidak suka, melainkan Jasmine si pemalas ini merasa tidak pantas bersanding dengan Azam yang selalu membawa keteduhan di tingkah laku maupun tutur katanya. Jasmine terus menghindar, tetapi Azam dengan kelembutannya selalu membuat Jasmine luluh. Semakin ia menjauh dari Azam, justru semakin ia terus memikirkan pria itu. Di sisi lain, Jasmine juga masih bersama sang kekasih, Deka namanya, kekasih yang begitu menyayanginya selama 4 tahun terakhir. Yang kedua, ada penilaian positif. Di dalam penilaian positif menceritakan tentang alur cerita Az-Zamain tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga. Narasi cerita ini juga dinilai jelas dan mendetail. Oleh karena itu, pembaca menemukan buku ini menjadi tidak membosankan, malah ingin terus dan terus untuk dibaca kelanjutannya. Konflik yang diangkat dalam cerita ini juga tidak terlalu berat, sehingga pembaca dapat menikmati dengan santai ketika membacanya. Selain itu, konflik yang cukup ringan ini membuat novel ini mudah untuk dimengerti. Buku Az-Zamain ini bukan hanya novel romansa yang menonjolkan sisi romantis ala remaja yang bikin senyum-senyum dan hati berbunga-bunga saja. Namun, novel Az-Zamain ini dinilai sangat syarat akan makna. Banyak hal yang dapat dipelajari, seperti hikmah dari setiap konflik yang ditemukan para tokohnya. Sophie Aulia dinilai mampu untuk membangun karakter yang menarik. Karakter tokoh yang juga dapat menjadi teladan bagi para pembaca, seperti tokoh Azam yang penyabar dan tokoh Sophie yang ingin berubah menjadi lebih baik. Sampul dan gambar ilustrasi yang ada di buku Az-Zamain ini dinilai sangat cantik dan menarik. Gambar sampul buku ini penuh warna dengan pemandangan alam dan ilustrasi duo sejoli. Ilustrasi dalam buku Az-Zamain dinilai semakin mendukung narasi cerita menjadi lebih menarik. Selanjutnya, penilaian negatif.
Beberapa pembaca menemukan sejumlah bagian cerita dalam novel Az-Zamain ini yang dinilai sebaiknya tidak usah diceritakan, karena cerita tersebut mengisahkan tokoh sampingan yang tidak memiliki peran yang begitu penting. Hal ini membuat kesan cerita tersebut dipanjang-panjangkan. Beberapa pembaca menemukan bahwa cerita Az-Zamain kurang memiliki rasa yang mampu mengundang emosi para pembacanya. Meski begitu, kisah Az-Zamain ini tetap dinilai indah dan penuh makna. Kisah Az-Zamain ini dibalut dengan pengajaran Islam, maka itu novel ini cukup terkhusus untuk dibaca oleh umat muslim saja. Sebab umat dengan kepercayaan lain mungkin tidak akan mengerti beberapa bagian dalam cerita Az-Zamain ini. Selanjutnya adalah penilaian penghargaan. Dari sosok Azam, kita dapat belajar untuk menjadi seorang yang memegang teguh kepercayaan yang kita miliki. Hendaknya kita bisa memiliki semangat untuk mendalami segala pelajaran dari kepercayaan yang kita miliki, mengimaninya secara penuh, dan mencerminkannya dalam kehidupan nyata melalui tingkah laku dan tutur kata yang baik. Dari sosok Az-Zamain juga, kita dapat belajar untuk menjadi pribadi yang tidak sombong dan tidak menghakimi orang lain. Seperti Azam yang tidak menghakimi sosok Jasmine yang dikenal sebagai sosok yang kurang baik oleh orang lain, dan malah melihat kebaikan yang dimilikinya. Selain itu, kita juga hendak meneladani sikap Azam yang sangat panjang dan sabar, menghadapi segala sesuatu dengan sabar, ikhlas, dengan tuntunan dari iman. Kita juga dapat meneladani sosok Jasmine yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab waktu akan terus berjalan dan hidup akan terus berproses. Maka itu kita hendaknya juga dapat berproses bersama dengan hidup, dengan menciptanya perkembangan diri menjadi lebih baik setiap harinya. Pada akhirnya, kata hati kecil akan menjawab segalanya. Hati kecil akan mampu menjawab dan menentukan pilihan yang sulit. Dan jika kita sudah menetapkan pilihan, hendaknya kita bertanggung jawab untuk menerima segala konsekuensinya. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.